Halo, selamat datang di Kongko United TV. Manchester United seri 1-1 melawan AC Milan di Europa League ya. Gua sih jujur kecewa banget atas pertandingan ini. Ya, gua ngarepin pertandingan yang sangat seru ya, yang cukup imbang lah ya antara AC Milan dan Manchester United. Tapi yang gue lihat adalah Manchester United kalah jauh ya dari segi permainan dan juga dari segi taktik terhadap AC Milan ya. AC Milan pressing game-nya sangat bagus sekali. Kelihatan banget kita nggak ada kualitasnya untuk keluar dari pressingan itu ya. Yang namanya Matic dan McTominay menurut gue sih cukup mengecewakan di game ini ya. Selain pressingan game yang AC Milan cukup bagus, mereka build up serangan sangat bagus kalau gue bilang AC Milan ya. Cukup cukup cepat, cukup fluid ya. Mereka dapat bola, mereka udah tahu harus ngapain ya. Mau mereka mau passing kah, mereka mau um, memanfaatkan space, lari ke space atau apa, mereka udah tahu gitu loh. Jadi menurut gue sih dari segi itu AC Milan sangat bagus sekali di game ini. Cuman ya mereka kualitas di final third masih sangat jelek ya. Mungkin karena nggak ada Ibrahimovic dan juga Calhanoglu ya. Jadi final third mereka nggak bagus hari ini AC Milan. Jadi itu kita kebantu di situ ya. Kalau nggak sih menurut gue sih ini game kita layak kalah ya. Babak pertama jujur jelek sekali kita main ya, jelek sekali kita main, salah passing, nggak bisa keluar dari pressingan, ya pokoknya mereka mereka menurut gua sih sangat mendominasi ya di babak pertama ya. Kita ada kesempatan satu gol dari Maguire ya, crossingan itu, depan gawang nggak bisa gol sama dia ya. Ya itu kalau ya itu karena itu ya si kulkas ya, karena dia back. Gua nggak bisa ngomong banyak, nggak bisa ngarepin banyak juga ya, tapi yang namanya depan gawang ya lu cenglingnya gol, bener nggak? Tapi dia nggak gol. Ya kalau itu Martial mah udah pasti kita maki bareng-bareng ya, bener nggak? Tapi ya anyway, ya tetap aja babak pertama kita sih ya layak banget kalah di babak pertama karena menurut gue itu golnya Frank Kessie itu sah gitu loh, bener nggak? Sah banget ya. Kita terlalu lambat ya dalam mengcover. Ya, sekali lagi kayak gue bilang, AC Milan dalam build up serangan cukup cukup bagus ya, cukup fluid, nggak lambat, nggak pakai nahan-nahan. Kita justru dari kita dari segi defender suka telat untuk marking ya, kayak Frank Kessie gol yang di anulir itu kita telat nutup si Frank Kessie dan nembak ya, dan dia nembak, dan menurut gue sih itu harusnya tembakannya bisa di save ya sama Henderson ya, cuman nggak ya itu gol anyway, itu dibilang handball ya. Babak pertama menurut gue ancur-ancuran Manchester United ya, dan menurut gue itu juga ada ambil andil dari kualitas kita punya holding midfield ya, kan gue udah bilang di prediksi ya, holding midfieldnya AC Milan itu sangat bagus dan itu terbukti banget di game ini ya. Frank Kessie menurut gue sangat dominan sekali ya di midfield ya, dan kita ya Matic Matic yang kita harapkan lah ya bisa untuk membawa ya menyuplai bola ke attacker kita, nggak kelihatan sama sekali. McTominay pun nggak kelihatan sama sekali di babak pertama ya, ancur-ancuran kalau gue bilang. Menurut gue sih kita babak pertama kalah, ataupun overall di game ini kita kalah karena kualitas holding midfield kita nggak sebagus AC Milan ya. Kalau dari segi kualitas pemain lain menurut gue kita lebih bagus ya, tapi holding midfield sangat penting dan kita kalah terutama di babak pertama tadi. Babak kedua, substitusi Martial diganti Amad Diallo. Gue nggak tahu ini kan tactical atau emang Martial cedera ya atau apa. Martial, tapi itu menurut gue substitusi yang cukup bagus karena gimana pun juga Amad Diallo ngegolin ya, dan gol yang cukup ya, ya menurut gue sih keren sekali. Keren sekali kenapa? Karena itu super super long ball dari Bruno Fernandes dan finishing yang bagus sekali dari Amad Diallo ya. Dia lihat Donnarumma udah masuk, makanya dia headernya sedikit di lob dikit ya. Jadi menurut gue sih itu untuk orang pendek kayak Amad Diallo bisa finishing header kayak gitu sih, menurut gue sih itu ya patut diacungin jempol lah, benar nggak? Babak kedua jalannya sih lebih mendingan untuk Manchester United. Kenapa lebih mending? Karena Matic menurut gue babak kedua main jauh lebih bagus daripada babak pertama ya. Kelihatan dia yang bisa intercept bola, bisa bantu mengatur serangan, bantu menyuplai bola ke tangan Bruno Fernandes ya. Oke lah, Bruno Fernandes masih suka turun untuk jemput bola. Tapi itu kalau emang harus dilakukan, harus dilakukan, bener nggak? Kalau nggak kita nggak bisa nyerang sama sekali. Ya, jadi um, babak kedua lebih mending jauh ya kualitas kita karena ya Matic perform gitu aja. Ya, tapi jelas di golnya AC Milan ini gue pengen lihat lagi tadi ya, makanya sebelum gue bikin video gue berharap ada siaran ulang golnya ya ya setelah game ya di Champions TV, tapi nggak ada siaran ulang karena gue penasaran kenapa itu Simon Kjaer ya itu nggak, si Kjaer tuh nggak ada yang jaga, nggak ada yang marking, kan nggak mungkin gitu loh, bener. Gue pengen lihat siapa yang marking dia pertama kali. Ya oke lah, pas kelihatan dari golnya kelihatannya McTominay yang diem doang nggak ngapa-ngapain ngeliatin si Kjaer apa heading, tapi
gue inget banget tuh Kejair lari dari tengah gitu loh. Dia muter ke depan terus dia heading. Ya, pertanyaan gue yang pertama kali marking Kejair siapa? Ya, karena itu menurut gue ambil andil kenapa dia bisa heading nggak di marking sama sekali. Ya, kalau itu emang McTominay berarti itu salah McTominay ya. Cuman gue nggak bisa ngomong itu salah McTominay. Kelihatannya salah McTominay, tapi menurut gue itu kalau dalam segi corner kayak gitu, dalam segi set pieces, kalau ada orang yang nggak di marking itu siapa yang pertama kali marking dia? Menurut gue sih itu yang problem ya, itu yang salah pertama kali lah ibaratnya gitu ya. Cuman terlepas dari itu headingannya sih menurut gue sih itu nggak terlalu berbahaya gitu. Itu ngarah kalau nggak salah sih ngarah ke Dean Henderson ya. Ya ke atas dikit lah benar nggak mungkin mungkin emang headingnya cepet ya atau apa atau bolanya licin setelah hujan makanya Dean Henderson nggak bisa save, tapi menurut gue sih itu harusnya bisa di save oleh Dean Henderson ya. Jadi oke, kalau dibilang salah siapa, kemungkinan besar ada salah Tomine juga ya. Gua nggak bisa ngomong dulu ya. Dan juga siapa yang pertama kali marking Kejair. Ya, karena Kejair itu kan center back. Pasti dia salah satu target man kalau dalam corner ya. Jadi nggak mungkin nggak di marking, nggak mungkin nggak di man marking ya oleh defender kita. Gue pengen tahu tuh siapa itu. Ya, menurut gue itu kesalahan utama di orang itu yang ngejaga Kejair ya. Sorry gue nggak bisa bilang siapa karena ya pas siaran nggak ada siaran ulangnya gitu loh, gue perhatiin siapa nih yang ini gitu ya, tapi gue ingat banget dia lari dari tengah, dia di tengah, posisi di tengah Kejair, terus dia muter ke depan, terus dia heading. Jadi pasti yang pertama kali yang marking Kejair itu menurut gue yang salahnya paling banyak ya. Terlepas dari McTominay harusnya bisa coba ngebuang itu bola dari headingannya, dan juga Hendo harusnya bisa nge-save gitu, harusnya bisa nge-save ya. Tapi gue nggak tahu kenapa dia nggak bisa nge-save ya, mungkin ya bolanya licin. Ya jadi layak seri nggak? Menurut gue sangat layak seri, sangat banget layak seri. Nggak pantas banget AC Milan menang, nggak pantas juga kita menang ya, karena dari segi game kita kalah, dari segi finishing atau kualitas final third AC Milan juga nggak ada hari ini ya. Dan menurut gue sih ini nanti main di AC Milan sih cukup berbahaya ya, sangat cukup berbahaya. Kita lihat dulu deh rating permainan sebentar. Oke, Dean Henderson main ya karena itu gol menurut gua ada ambil andil Dean Henderson juga ya. Dia nggak terlalu jelek main hari ini, tapi yang golnya si Kejair, golnya si Frank Kessie yang dianulir menurut gua itu harusnya Dean Henderson bisa save. Harusnya ya. Makanya gue bingung aja gitu kenapa gol kayak ya, kenapa dia bisa kebobolan dengan gol kayak gitu ya. Anyway, tapi dua gol itu adalah ya nggak dijaga gitu loh ya. Jadi ya itu free finishing lah gitu loh, nggak di marking sama sekali. Jadi gue nggak bisa nyalain 100% di Henderson dalam hal ini ya. Jujur Wan Bisaka kalau gue bilang main kurang bagus ya, banyak banget itu crossingan yang masuk dari sisi itu ya, benar-benar kayaknya aduh nggak ke marking dengan bagus. Bagusnya sih Alex Telles juga gue bilang juga mainnya 11-12 lah sama Wan Bisaka ya, nggak terlalu ya. Dalam segi nyerang cukup lumayan, dari segi defense nggak gitu kelihatan juga kalau menurut gue sih yang lebih dominan adalah Eric Bailly sama Harry Maguire ya. Di antara dua itu Eric Bailly jauh lebih dominan dari Maguire ya. Karena Wan Bissaka sering bolong di situ, Eric Bailly sering banget cover di area situ ya. Dan Rafael Leao kalau menurut gue sih ya cukup dikantongin lah sama Eric Bailly ya, nggak gitu kelihatan ya. Rafael Leao gesit, Eric Bailly juga gesit, jadi kita aman lah gitu ibaratnya ya. McTominay Matic ya, jadi yang gue bilang kenapa kita kalah ya, kenapa kita selalu gagal untuk bangun serangan ya, atau bangun ya kita nggak ada kreativitas ya karena dua orang ini, karena holding midfield kita lah, bukan dua orang ini, karena holding midfield kita nggak ada kualitasnya ya. Oke lah McTominay kalau ketemu beberapa tim cukup bagus, tapi hari ini menurut gue sih dia nggak kelihatan sama sekali ya. Babak pertama, babak kedua nggak banget mereka McTominay ya, sama sekali nggak kelihatan ya, sama sekali menurut gue sih ya gitulah. Apalagi gol yang kedua kemungkinan dia ada ambil andil juga ya, kesalahannya dia ya, nggak ya udah tahu bola deket dia kenapa dia nggak coba gitu loh, benar nggak ya. Jadi McTominay mainnya nggak bagus menurut gue. Matic babak pertama hancur-hancuran, babak kedua menurut gue lebih mending, jauh lebih mending, lebih bagus ya. Kita bisa bernapas dikit di babak kedua, di awal-awal ya babak kedua ya. Itu ya karena Matic gitu loh ya kan, karena Matic. Jadi cukup oke. Mason Greenwood pas dia jadi striker sih menurut gue lumayan ya. Pas Martial kan keluar tuh diganti Diallo. Terus Greenwood jadi striker, menurut gue sih cukup lumayan performanya. Kalau enggak ya babak pertama juga nggak gitu kelihatan ya. Jelas nggak gitu kelihatan. Babak kedua menurut gue dia main lebih bagus Mason Greenwood.
Bruno Fernandes pun juga sama, babak pertama nggak kelihatan, babak kedua lebih bagus ya, lebih bagus ya. Dia punya apa? Dia punya long ball, dia punya true pass cukup bagus, cuma sayangnya aja Daniel James ada beberapa momen dia nggak ready untuk lari ya. Dan Daniel James menurut gua juga ini mainnya hari ini sedikit di bawah rata-rata ya, karena menurut gue itu harusnya dia bisa gol itu. Yang Greenwood punya apa crossing ya. Greenwood punya crossing dia nggak dijaga di depan sendirian. Ya, oke lah dia nembak pakai kaki kiri, kaki lemahnya dia, tapi ya harusnya bisa gol lah itu lah. Jadi harusnya kita bisa ada 2 gol ya, di mana Maguire sama James nggak bisa nyetak ya. Cuman kalau Maguire itu benar-benar depan tiang ya, depan-depan gawang itu yang nggak bisa digolin. Martial ya nggak kelihatan ya, jujur aja ya. Cuma ada half chance doang yang dia cukup bagus tembak di tepi sama Donnarumma, setelah itu nggak kelihatan sama sekali ya. Jadi lihat substitusinya dulu ya. Substitusinya cukup menarik sih ya. Terlepas dari si Diallo gantiin Martial, menurut gue cukup bagus keputusannya, karena gimana pun juga Diallo ngegolin ya. Bruno Fernandes ganti Fred yang gue kaget nih jujur aja. Fred jadi nomor 10 gitu loh, kan gila juga ya si Ole ya, jujur aja sih di sini sih. Gue sih kaget banget sih digantiin Fred ya. Gue pikir Sore Tire kayak yang main atau siapa kayak yang lain ya. Nggak tahu Mata dimainkan nggak, dibawa nggak ya? Mata nggak dibawa, makanya nggak ada pilihan lain. Ya, jadi gitulah. Ya gue kaget aja Fred gantiin Bruno Fernandes di menit 10. Kita tahu sendiri passingnya Fred tuh nggak gitu bagus. Daniel James ganti Luke Shaw. Ya emang dia kurang gitu inilah, Daniel James di game ini cukup oke. Brandon Williams juga nggak gitu kelihatan. Jadi overall layak seri ya, seperti yang gue bilang tadi, dari segi game, dari segi tactical, menurut gue kita kalah jauh dari AC Milan ya. Pressingannya mereka sangat bagus, build up serangannya mereka sangat bagus, cepat, gesit ya, nggak pakai nahan bola ya. Dan juga jelas kita punya holding midfield kalah kualitas dengan holding midfieldnya Dean Henderson. Holding midfieldnya si AC Milan. Nomor 18 siapa sih? Oh, Meite nih. Meite juga bagus nih menurut gue. Tapi Frank Kessie jelas jauh lebih dominan di game ini ya. Game kedua bakal gimana? Menurut gue sih bakal bahaya banget untuk Manchester United ya. Entah kita bisa ngegolin atau enggak, gue nggak tahu. Sangat berbahaya ya, kita bakal ketemu West Ham, terus baru ketemu AC Milan lagi. West Ham bukan game yang gampang ya, karena defensively mereka bagus. Bisa lolos atau enggak ya kita lihat aja gimana nanti ya, karena kita juga lagi banyak cedera ya ternyata ya. Luke Shaw ternyata bisa main, ada kabar cedera dikit ya. Martial juga cedera dikit. Jelas Rashford kemungkinan besar nggak bakal main. Jujur sih gue khawatir sih atas kesempatan kita untuk lolos ya, karena kalau dilihat dari gameplay hari ini, kalau kita main kayak gini lagi minggu depan, ya kita sih menurut gue sih berat untuk lolos ya. Tapi kita lihat dulu lah, apapun bisa terjadi di bola. Semoga aja Ole bisa belajar dari game ini ya, gimana cara kita ngadapin sistem pressingnya AC Milan ya, gimana kita ngalahin holding midfieldnya AC Milan ya, terutama si Frank Kessie itu harus ditutup itu orang tuh, harus di shutdown tuh orang, kalau nggak kita bakal kewalahan lagi kayak hari ini. Oke, sekian video ulasan dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.